hadir. Tapi setelah 10 awal bulan Ramadan ini sudah pada hilang, dan diduga hilangnya itu di mal-mal, di pasar, alun-alun, di rumah, dan di tempat-tempat yang lainnya. Ya, dihimbau mudah-mudahan beliau-beliau termasuk kita selalu dijaga keistiqomahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa memaksimalkan bulan Ramadan ini dengan banyak ibadah kepada Allah dan berusaha melatih diri untuk menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, ini pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, karena kita ini kajiannya kajian sirah Nabi, maka akan berhubungan seputar bagaimana kita mempelajari hal-hal dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya akan mengambil satu dari banyak sikapnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini erat kaitannya dengan bulan suci Ramadan. Dan bisa dikatakan ini juga bisa kita jadikan sebagai pelajaran dan teladan kita, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah satu-satunya teladan sepanjang masa. Dalam hal apapun Rasulullah adalah teladan bagi kita, dan itu sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi kalau mau cari contoh teladan yang baik, yang sempurna dalam segala aspek, hanya terdapat di dalam diri Rasulullah SAW. Kalau kita selain Rasulullah bagus di sini, ya di lain hal mungkin kurang bagus. Tapi kalau Rasulullah SAW dalam segala hal beliau bagus, beliau teladan bagi kita semuanya. Maka di sini ada sebuah hadis yang disampaikan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW agar bisa menggambarkan kepada kita bagaimana diri Rasulullah SAW pada umumnya dan juga secara khusus di bulan Ramadan. Dikatakan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW, kana Rasulullah SAW ajwadan nas. Nah, ini penting ini. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan, dan ini disaksikan oleh para sahabat. Bukan hanya para sahabat, para musuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersaksi bahwa Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Tidak ada riwayat yang mengatakan baik dari kawan ataupun lawan Rasulullah bahwa Rasulullah itu orangnya bakhil, Rasulullah orangnya pelit. Itu tidak ada riwayat satupun. Maka para sahabat sepakat, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas, sedermawannya orang itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bisa kita bayangkan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu apabila mendapatkan rezeki dari Allah, yang beliau lakukan ialah nyangoni istri-istrinya, yang mana sangu ini bisa cukup dalam jangka waktu setahun, kemudian sisanya itu tidak dipakai oleh Rasulullah SAW, akan tetapi semua yang beliau dapatkan beliau sedekahkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kebutuhannya sudah terpenuhi, tanggungannya itu sudah selesai, sudah dikasih tiap tahun ini sangunya. Dan jangan kita bayangkan bahwa sangu yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada para istrinya ini seperti sekarang ini. Jangan kita bayangkan ya sangunya itu misalnya sebulan 2 juta, 5 juta, ya tergantung. Kalau kita kan seperti itu. Tapi kalau untuk para istri Nabi, sangunya itu sangu untuk makan saja, makan setiap hari. Nah, itu kira-kira berapa? Itulah yang dikasih oleh Rasulullah SAW. Sehabis itu, apa yang lebih beliau sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan
Dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu dulu punya kambing selembah. Lembah. Jadi kalau bahasa Arabnya itu namanya wadi. Wadi itu ma bainal jabalain. Tempat di antara dua gunung namanya itu wadi. Kalau bahasa kita lembah. Kita bisa bayangkan di satu lembah penuh dengan kambing. Kemudian ada orang non muslim belum beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia meminta dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar diberikan sesuatu untuknya dan kaumnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak segan-segan memberikan satu lembah satu lembah kambing itu kepada orang non muslim ini, padahal belum masuk Islam. Diberikan oleh Rasulullah SAW tanpa pikir panjang. Ini ada kambing satu lembah, kamu bawa, kamu berikan kepada keluarga kamu dan juga kepada kaum kamu. Mudah-mudahan cukup. Bukan cukup hadirin, ini lebih dari cukup. Coba kalau kita posisikan diri kita di posisinya Rasulullah SAW. Kita punya kambing yang banyak. Kira-kira kalau ada orang minta dikasih tidak? Jangankan satu lembah, satu ekor mikir kita. Satu ekor 2 juta, 3 juta lumayan. Tak kasih 10.000 aja, ulang. Tapi kalau Rasulullah SAW, subhanallah, semuanya tidak ada yang tersisa diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang itu langsung bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Langsung syahadat, tanpa diceramahi, langsung syahadat. Kemudian orang ini langsung kembali kepada kaumnya, dan kebetulan dia adalah pemimpin kaum. Langsung berkata kepada kaumnya, ya ayyuhan nas aslimu, wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam agama Islam. Fa inna Muhammadan qad a'ta atiyata man la yakhshal faqr. Karena aku sangat yakin bahwa beliau Rasulullah SAW adalah sebenar-benarnya Nabi. Karena apa? Karena beliau memberikan hartanya seperti orang yang tidak takut akan kefakiran. Ya, kita bisa bayangkan semua hartanya diberikan kepada orang yang belum dia ketahui asal usulnya seperti apa dan bagaimana, apa manfaatnya yang bisa diambil, itu tidak dipikirkan oleh Rasulullah SAW. Maka bayangkan dengan apa yang diberikan oleh Rasulullah, satu kaum itu masuk agama Islam. Nah, maka ini satu gambaran dari kedermawanannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian juga puncak dari kedermawanannya Nabi itu ialah Nabi itu tetap memberi meskipun disakiti. Dan ini mungkin yang paling sulit, ya, bagian paling sulit yang bisa kita ikuti dari kehidupannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gambarannya begini, panjenengan misalnya ada yang minta-minta tapi kasar orangnya, kira-kira dikasih atau tidak? Yang lemah lembut kan aja kadang-kadang kita mikir toh, apalagi yang minta kasar, yang minta mungkin ucapannya menyakiti hati kita atau perlakuannya kasar, itu pasti ya bukan apa lagi, ya tidak mungkin kita kasih kalau orang seperti itu. Tapi tingkat kedermawanannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, masya Allah, melebihi itu hadirin. Orang yang kasar sama beliau kasih. Dan itu disebutkan oleh sahabat Anas bin Malik ketika jalan-jalan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pada kala itu beliau memakai rida. Nah, rida itu ini apa, syal kalau bahasa kita ini, memakai rida seperti ini. Beliau memakai rida, tapi ridanya agak panjang.
panjang menjulur. Kemudian ternyata dari arah belakangnya beliau ini ada Arab Badui. Dan Arab Badui ini terkenal dengan kasarnya itu. Ngomongnya kasar, belak-belakan. Begitu juga sikapnya juga agak kasar. Dan subhanallah saat jalan, tiba-tiba selendangnya Rasulullah SAW ini ditarik ke belakang. Itu sampai Rasulullah itu mundur, dan ditarik itu bukan tarikan lembut hadirin, tarikan yang keras. Hatta athara ridauhu unuqah, sampai ada bekas di leher Rasulullah SAW. Saking keras tarikannya itu. Wah, kalau kita ini gimana ini? Lagi jalan, lagi nyore jalan santai, tiba-tiba ada yang tarik dari belakang. Kasar, kemudian ada bekas di leher. Pasti sangat perih, sakit sekali. Tidak sampai di situ, Arab Badui ini ketika dilihat oleh Rasulullah SAW, Arab Badui langsung berkata, "Ya Muhammad," nggak pakai Rasulullah. "Ya Muhammad, a'tini min malillahi indak." Berikanlah hartanya Allah yang dititipkan pada dirimu. Ini kurang kasar apa kira-kira ini? Muhammad, mana harta Allah yang Allah titipkan pada dirimu? Ini kalau kita ini langsung berantem di tempat ini kalau kita. Sudah kasar, minta duit lagi. Malak. Malak. Dan Rasulullah ini kalau untuk membalas, ya beliau sangat bisa. Bahkan dikatakan bahwa Rasulullah SAW itu aqwan nas, asja'an nas. Beliau orang yang paling berani, beliau orang yang paling kuat. Rasulullah SAW. Ketika orang-orang lain takut, beliau yang paling berani. Ketika orang-orang lain kuat, beliau yang paling kuat. Bahkan pegulat yang ada di zamannya Rasulullah dikalahkan oleh Rasulullah SAW. Ini bisa kita bayangkan kekuatannya beliau, keberaniannya beliau. Jadi kalau cuma Arab Badui ini mungkin langsung dihajar sekali, langsung KO mungkin oleh Rasulullah SAW. Tapi karena sifat kedermawanannya Nabi Muhammad SAW itu tidak dilakukan oleh Rasulullah. Fatabassama Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah senyum setelah ditarik ridaknya, setelah dimintai uangnya, Rasulullah senyum. Ini sahabat Anas bingung, kok nggak dihajar ini? Kok orang ini kurang ajar seperti ini, kok nggak dihajar oleh Rasulullah, malah senyum. Bukan sampai di situ, Rasulullah langsung bilang, apa yang kamu butuhkan? Sekian. Ya sudah, itulah yang dikasih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini puncak kedermawanannya Nabi Muhammad SAW, memberi kepada orang yang mungkin tidak baik kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kita boleh mempraktikkan hal tersebut? Boleh. Apakah ada selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempraktikkan hal tersebut? Ada. Nah, itu para ulama, para kaum solihin sudah ada contohnya. Maka kita perlu belajar dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana menjadi orang yang benar-benar dermawan. Nah, ini kaitannya dengan kedermawanannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Ini maghrib agak maju sekarang, jam 40 ya, jam 6 kurang 40, jam 5.40, jam 5.40 gitu, atau 38 B. Insyaallah waktu yang berbahagia akan tiba. Kemudian dilanjutkan di dalam hadis itu. Jadi saya lanjutkan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas, beliau adalah orang yang paling dermawan. Ini disaksikan oleh para sahabat. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Nah, ini yang kita ambil poinnya karena bertepatan di bulan Ramadan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan lebih dermawan lagi kalau sudah berada di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika berjumpa dengan malaikat Jibril, fayudarisuhul Quran. Nah ini, bahwa di bulan Ramadan itu intensitas pertemuan Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril itu sering sekali. Karena apa? Karena setiap malam beliau ini, Nabi Muhammad beserta malaikat Jibril itu bertadarus Al-Quran, mengkaji Al-Quran, membaca dari awal sampai akhir, dihatamkan Al-Quran. Fayudarisuhul Quran. Dan ini kita ambil pelajaran, hadirin, bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran, bulan untuk banyak-banyak menghatamkan Al-Quran. Dan kita punya contoh dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bertadarus bersama malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian ada juga pelajaran dari ini, yaitu beliau senang di bulan Ramadan, dan beliau menjadi lebih baik di bulan Ramadan ketika berjumpa dengan malaikat Jibril. Nah ini poinnya apa yang bisa kita pelajari, bahwa kesenangan atau salah satu dari kesenangan orang yang beriman itu bisa bersama dengan orang-orang soleh. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW senang dan bahagia ketika tiap malam berjumpa dengan malaikat Jibril. Jadi kalau ada orang muslim tidak senang dengan orang soleh, ini pertanyaan ini. Ini kenapa duduk dengan orang-orang soleh kok tidak senang? Nah, maka dari tanda kesempurnaan imannya seseorang yaitu senang dengan sesama kaum muslimin dan orang-orang soleh pada umumnya. Kemudian dikatakan hina yalqahu Jibril fayudarisul Quran. Kemudian dijelaskan oleh para sahabat, fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu minar rihil mursala, bahwa kebaikannya Rasulullah SAW di bulan Ramadan itu melebihi kecepatan angin yang berhembus. Artinya sangat baik Rasulullah SAW. Maka dari itu, hadirin yang dirahmati Allah, orang-orang soleh itu sangat menyarankan agar kita banyak-banyak berbuat baik di bulan Ramadan ini, mengingat bahwa bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala melipatkan pahala hamba-hambanya. Bulan Ramadan adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Maka siapa yang memuliakan bulan yang dimuliakan oleh Allah, dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak memberi di bulan Ramadan ini. Kalau kita banyak memberi, banyak berbagi, insya Allah kita akan mendapatkan banyak ganti dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berbuat baik ataupun sifat dermawan itu bisa dalam bentuk materi atau juga dalam bentuk non materi, bisa juga. Misalnya panjenengan yang sekarang ini yang menyiapkan makanan berbuka secara bergantian, ini juga termasuk berbuat baik di bulan Ramadan. Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajri shaimi syai'a. Orang yang memberikan makanan berbuka bagi yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala puasa sebagaimana orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Jadi dapat dua pahala. Puasa jenengan dapat pahala, puasa orang lain yang jenengan berikan makanan berbuka juga jenengan dapat. Begitu juga menyiapkan orang untuk sholat, membuat masjid nyaman. Semua ini adalah bentuk kebaikan yang pasti akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, jadi kesempatan untuk beramal dan berbuat baik di bulan Ramadan ini kita sudah dapat contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Kalau misalnya kita di luar bulan Ramadan rajin bersedekah,
maka di bulan Ramadan harus lebih rajin bersedekah. Kalau misalnya kita di luar bulan Ramadan senang bantu orang, di selain bulan Ramadan senang bantu orang, di bulan Ramadan harus lebih semangat untuk bantu orangnya. Karena apa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan contoh kepada kita semuanya. Dan ini nilai plus yang perlu saya sampaikan, bahwa kalau kita mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak berbuat baik kepada orang lain di bulan Ramadan ini, kita itu akan melihat bahwa sangat luar biasa apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad beda dengan kita, hadirin. Nabi Muhammad itu berbuat baik seringnya pada saat beliau susah. Kalau kita susah kemudian sedekah, itu lebih baik daripada kita mampu kemudian kita sedekah. Karena orang yang susah kemudian sedekah ini benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti dia benar-benar berharap pahala di sisi Allah. Dan itulah Rasulullah SAW. Rasulullah itu banyak sedekah. Di saat beliau berhari-hari, seringkali beliau itu berhari-hari tidak makan, kemudian perutnya itu diikat dengan tali, kemudian perutnya juga diganjal dengan batu. Tapi Rasulullah SAW di bulan Ramadan paling banyak bersedekah. Ini kita pakai logika ya. Ini kok Rasulullah seperti itu, sudah susah tapi banyak sedekah. Rasulullah SAW seringkali rumah-rumah istrinya 3 bulan berturut-turut tidak menyala api, artinya tidak masak selama 3 bulan, makanannya cuma korma dan air. Tapi Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, apalagi di bulan Ramadan. Jadi jangan kita bandingkan Rasulullah dengan kita dalam sisi materi. Rasulullah SAW itu beliau memilih untuk miskin. Rasulullah, kalau kita miskinnya seringkali terpaksa. Tapi kalau Rasulullah SAW memilih untuk miskin. Tapi meskipun miskin, beliau itu sering bersedekah. Dalam keadaan itu, dalam keadaan beliau lapar, beliau lebih mengutamakan orang lain. Dalam keadaan rumahnya beliau tidak ada masakan, beliau lebih mengutamakan orang lain punya masakan. Itu Rasulullah SAW. Nah, kita tabungan punya. Insya Allah kita semuanya di sini punya tabungan jutaan lah minimal, atau puluhan juta, atau bahkan ratusan, atau bahkan miliaran. Tapi sudah seperti apa sedekah kita untuk orang lain? Kalau kita bandingkan diri dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita punya banyak rumah, banyak kendaraan, banyak aset. Tapi bagaimana sedekah kita? Sebagaimana kita bandingkan diri kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka masih ada kesempatan, hadirin, di bulan Ramadan. Banyak-banyaklah kita bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan niatan bisa mencontoh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah ada part selanjutnya, kita akan bercerita tentang bagaimana adab-adab bersedekah. Insyaallah apabila masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap mudah-mudahan bisa berjumpa di pertemuan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini saja, kita tutup majelis dengan sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. As'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.